Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kehadiran kejunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang saya hormati, saya ada titip pesan dari Pak Camat terkait ada beberapa warga kita atau mungkin dari jumlah yang saya sampaikan ini mungkin juga lebih ya kalau yang memang belum terdetek atau belum terdata oleh pemerintah daerah. Jadi kalau di data saya itu ada 11 orang anak yang putus sekolah. Jadi maksud saya apa ya, maksud saya apa di kesempatan pagi hari ini saya sampaikan kepada ibu-ibu semua yang memang notabene-nya setiap harinya bergaul yang notabene-nya bergaul di lingkungan masing-masing ya, lingkungan RT RW masing-masing. Dan saya juga minta bantuan bagi ada anak-anak yang putus sekolah itu, kalau bisa kita kembalikan mereka ke sekolah ya. Karena dampak dari tidak sekolah itu tadi ya, ada yang hamil kagak tahu dia hamil ya, itu kan berbahaya dalam usia seperti itu, karena dia sudah keasikan main ya, jadi kelebihan tindakan sehingga seperti itu. Jadi saya mohon bantuan, saya masih ada 11 orang ya yang memang data di tahun ini yang harus kita kembalikan kepada sekolah ya. Karena kan kalau bicara sekarang sekolah itu sudah gratis ya. Bicara dia angkutan umum juga gratis. Jadi tinggal nantinya kita tetangganya, orang tuanya saling memberi support kepada anak tersebut ya. Karena pendidikan ini merupakan eskalator atau eskalasi dari perekonomian semua keluarga ya, semua keluarga. Kalau udah keluarganya dia kurang, terus pendidikannya kurang, bagaimana dia mau berkembang ke depannya. Jadi saya nitip nih Pak Ibu-ibu jamaah semuanya yang memang tetangganya pada putus sekolah, jadi tolong disampaikan ke kita, nanti kita kembalikan dia, karena kita sudah bekerja sama dengan pendidikan ya, dinas pendidikan. Dan memang ini juga tugas daripada pemerintah daerah sebagai perwujudan dari standar pelayanan minimal ya, standar pelayanan minimal. Jadi ibu tolong ya, sekali lagi bantu pemerintah daerah buat mendiktek anak-anak tersebut ya, karena bahaya banget ya, nggak sekolah, dapat duit parkir, merokok, mojok, nokin, ya bener ya, minum, palanya puyeng, nggak bisa dapat duit, berantem, bener apa enggak? Ya begitu ya, jadi bahayanya tuh bersambung gitu loh, dampak dari hal tersebut bersambung. Dan mudah-mudahan kalau dia nanti ke sekolah, maka ada waktu di sekolahnya itu yang memang terus menerima pencerahan dari guru. Dan juga orang tua termasuk tetangga, kita harus saling mensupport anak tersebut. Ini kan banyak ibu RT juga ya, ada Bu RW, coba dah sama kader dasawismanya ya kan. Ada kan kader dasawisma di sini, ada apa kagak? Iya, kader dasawisma ini cobalah didetek yang begitu, nanti coba hubungin kelurahan, nanti kelurahan yang bersama pendidikan akan mencoba mendatangkan atau akan mencoba berkunjung ke rumah anak tersebut ya. Kalau memang di tahun ini belum bisa, berarti di tahun ajaran baru nanti dimasukin. Jadi seperti itu. Kalau memang nantinya dia tuh sekolah terus lulus SMP di swasta, nggak kuat bayar ijazah ya, ada kan istilah begitu ya, ada bajis bisa dihubungkan. Jadi kita semua ada fasilitas yang memang bisa mendukung mereka untuk terus
bersekolah. Kalau emang dia udah kelebihan, susah banget waktunya, ada sekolahan tuh yang sekolahan Sabtu Minggu, sekolah apa namanya itu, yang paket apa tuh, paket A, paket B, paket C, PPU susah ya tuh ya, ada kali 20 orang yang ikut paket A, paket B, paket C, dan sekarang udah paket C semua dia, ya, bahkan banyak yang sudah kuliah. Nah itu kita tekanin terus tuh. Nah maksud saya seperti itu, bagi warga kita atau tetangga kita atau yang ada di lingkungan kita, ini bisa dijadikan sebuah ya contoh ya. PPSU ada yang SD dia kagak ya, SD dia kagak sekolah ya, akhirnya ikut paket, ikut paket C. Jadi saya harapkan bantuannya kepada ibu-ibu semua, mudah-mudahan tentunya warga kita semuanya mempunyai taraf pendidikan sesuai dengan yang dimau pemerintah daerah, sehingga kedepannya anak-anak ini menjadi penerus kita semua ya, penerus kita semua, menjadikan ya bangsa ini, negara ini menjadi lebih maju dan lebih maju lagi. Yang dirahmati Allah, tadi kita baca Mahalul Qiyam ya. Baca Mahalul Qiyam. Kalau buku maulid, enggak semua buku maulid ada Mahalul Qiyamnya, enggak semua. Adiba punya, Simtu punya, Barzanji punya enggak? Barzanji punya Mahalul Qiyam. Barzanji itu Mahalul Qiyamnya punya Asrafal Anam. Ya, yang baca Asrafal Anam, nah itu Asrafal Anam itu dipakai sama Barzanji. Ada yang nggak pakai itu, nggak pakai Mahalul Qiyam, seperti Imam Bushiri dalam kitab Maulid Al-Burdah itu nggak ada Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam artinya apa? Hal Mahalul Qiyami itu artinya wayahnya dah untuk diri, hal untuk berdiri, makanya Mahalul Qiyam wayahnya buat berdiri. Maka ulama fikih itu mengatakan wa fi tahkimi alail hukmi fi qiyamihi hadzal bagama. Berkenaan dengan hal ini, maka ulama mengatakan hukum berdirinya ketika terdengar Mahalul Qiyam. Hukumnya apa, Bu? Berdiri. Kalau kita diri Mahalul Qiyam itu berdiri, mesti berdiri atau enggak apa-apa kalau enggak diri. Ya, dia punya dua hukum, Bu. Nanti Ibu kalau dengar Mahalul Qiyam itu tergantung kepada niat ibu nanti. Iya. Yang pertama at-takrimu 'alal muhajir wa afdala minal qiyami. Yang pertama kalau kita mau muttabi, mengikuti daripada kaum Ansor. Ya, kita mau ngikutin kaum Ansor, maka berdiri itu lebih utama daripada tidak berdiri. Ya, jadi kita kenapa berdiri? Karena kita muttabi 'alal mujahidin ansori, kita mengikuti orang-orang ansor. Fa inna asbata alaihi salati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala itu berupa 100 rakaat salat sunnah. Tuh ya. Jadi jangan jaga diri, ya jangan jaga diri. Jadi kalau kita nggak diri, kita nggak dapat pahala rakaat 100 rakaat. Pernah tuh 100 rakaat. Terawih aja kita pilih. Besok lagi yang 11 kan gitu ya. Itu terawih. Tapi 100 daripada Faiza tubawwaduna alaihi salami, menganggap remeh dan mengentengkan salam, maka dia terhukum makruh. Kan suka ada tuh penceramah orang lagi salam, ada kompak salamnya, ulangin lagi dah assalamualaikum kan gitu, itu pun makruh. Berulang-ulang salam. Ya diulang lagi. Diulang makruh. Karena kita harus takzim. Udah salam aja dah. Assalamualaikum. Ini segini banyaknya ada orang, ada 415 orang nih. Kalau misalnya saya salam, yang jawab cuma 3 orang, selesai. Namanya salam saya itu namanya ajma. Ya. Saya mengutakan salam itu dengan salam ajma. Wassalamun ajma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan ajma itu. Yang dijawab cuma 2 atau 3 orang, yang lain bertidur. Ya saja udah Bu, yang lain yang tidur masih dianggap menjawab, enggak dosa. Ibu harus memiliki tujuan salam ketika sholat.
Ini kita ketemu teman kita mengucapkan salam. Kan tujuan kita mengucapkan salam sama teman kita. Kita masuk ngetok rumah, assalamualaikum. Salam itu kita berikan kepada penghuni rumah. Nah, ketika sholat itu salam kita juga harus menunjukkan kepada siapa salam itu kita berikan. Kalau kita salam, buat siapa salam kita berikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat siapa tuh? Buat Allah. Ingat Bu, Allah itu punya sifat namanya Ahad, satu. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa Arab kalimat satu itu digantinya dengan kalimat ka. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Itu kalimatnya astaghfiruka, bukan kum. Ya. Subhanaka itu baru buat Allah. Tapi kalau kum itu pasti bukan buat Allah. Buat siapa dia? Lil muqarrabina alaihillahi ta'ala. Ketika kita salam madep ke kanan, yang kita tuju adalah para malaikat muqarrabin. Jadi tujuin assalamualaikum warahmatullahi, saya berikan salam ini untuk para malaikat muqarrabin. Berikan salam ini. Kemudian salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Buat siapa? Aku berikan salam ini buat mukminin wal mukminat, saudara-saudaraku yang muslim dan muslimah. Maka sempurna salat kita. Jangan enggak dituju. Ini kadang salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita salam sama Rasulullah, salam kita man sallama alaihan nabi, siapa orang yang bersalam kepada Nabi. Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam, maka datang Jibril datang. Utusalli alaihi Muhammadin, kemudian menyampaikan salam itu kepada Rasulullah. Jadi kalau kita bilang assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasul, itu salam itu dibawa tuh sama Jibril. Jibril ngomong, ya Rasul, itu di pesanggrahan ada umatmu yang bersalam kepadamu. Di pesanggrahan lantai berapa? Lantai 2 kali. Banyak yang Nabi banyak. Apa kata Rasulullah? Alaihim salam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul jawab itu dalam kitab ini. Dikatakan alaihimus salam warahmatullahi wabarakatuh. Salamkan kembali kepada mereka. Jadi kita dapat salam dari Rasulullah. Jawab Rasulullah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban Rasul sama kita, yaitu kalau kita sendiri Rasul jawab alaihis salamu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ini rame-rame, maka kata Rasulullah alaihimus salamu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Maka kita boleh, kita ketemu teman, maka kita katakan assalamualaikum ya asdaqi, salam sejahtera untukmu saudaraku. Boleh menambah kalimat itu boleh. Kemudian ketika Rasulullah disalamkan oleh Allah, maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang sempurna dan baik, kalimat yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ini. Jadi Rasulullah nggak salam lagi sama Allah, kan Allah Tuhan. Kalau Allah kan yang menciptakan. Jadi ketika Allah memberikan salam kepada Nabi, Rasulullah memberikan salam itu untuk kita. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Itu orang-orang saleh. Dalam sholat aja kita diberikan salam sama Rasulullah. Ya, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, man shalla wa sallama alayya wahidan, siapa orang yang bersalam dan salawat kepadaku satu kali. Tadi kita banyak tuh baca salawat, dari banyak salam kepada Nabi, satu kali aja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 100 ijabah doa hajat kita. Wa taqabbala mi'ati hajatin,
sab'ina minal akhirah wa salasina minad dunya, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat kita. Yang 30 di dunia, yang 70 di akhirat. Ya. Jadi kalau kita baca selawat, maka kita akan dikabulkan niat kita, hajat kita itu sebanyak 100 hajat kita, yang 70 nanti di akhirat, yang 30 diberikan di dunia. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasumma ghafar alaiha, kemudian Allah ampuni. Yang enaknya lagi nih Bu, kalau kita baca selawat, bacaan selawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kharajta illa ghafarta. Kita duduk dulu, berselawat 1 kali, sisanya kita tidur. Cuma sekali doang kita ngikutin, yang lain kita pulas. Meski itu sih cepat amat selawat, bukannya cepat emang lo yang pulas ya. Selawat lama banget kita cepat. Dia nanti situ, dia bangun. Itu kata Rasulullah harus terilah pepatah. Orang itu tetap dia nggak mungkin keluar dari tempat duduknya itu kecuali udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak-banyaknya dosa kalau kita duduk di majelis kayak gini, kita keluar bersih. Tidak ada dosanya, udah ada dosanya. Makanya harapan Rasulullah SAW hadar alaihi majalis. Siapa orang yang duduk di majelis, duduk ngaji mah gak kudu pinter. Nah kampung kita kudu pinter ngapain? Orang pinter mah di sekolahan, ya di kampus. Kalau ngaji mau pinter mau kudu jauh, ya. Nah kalau saya ngaji boleh jadi wali, kagak boleh kita mau jadi wali. Boleh ngaji mah enggak, ya enggak bakal jadi wali enggak. Walaupun kita ngaji dulu enggak bakal jadi wali. Ya. Nggak usah khawatir, gue gak gitu. Ada wali murid dia bener. Jangan ngarepin pinternya. Ya, kita ngarepin bisa baca begini Bu. Ya, kita belajar nih Bu, belajar pada supaya bisa baca kayak gini. Jangan jauh, udah ntar bisa kagak Bu ini ya. Udah kebanyakan buntu urusan kita. Harapannya apa? Harapannya duduk, dengerin, kagak ngikutin enggak, duduk. Capek banget gue habis ngepel, habis cuci, gue ke majelis duduk, sender, blojoran, dia pulas tuh. Dia pulas aja udah tidur. Temennya bangunin, kebuli juga udah tuh melek dia gitu. Itu orang itu tetap sama dengan orang yang melek dari pertama sampai pulang. Kenapa mana? Itu orang-orangnya. Cuma diampuni dosanya Bu, dosa kita diampuni, pahala dapat. Kalau masalah utang mah masih tetap. Kagak dia lunasi, kagak. Bagi-bagi ke majelis bayar utang, lah siapa yang mau bayar? Kalau dosa mah diampuni ya. Kalau pahala dikasih. Kalau utang mah bayar dah. Yang semua ada di sini nama-namanya dicatat dan dicantumkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdullah